Untuk pembiasaan pagi hari ini kita membaca surah Al-Ikhlas. Udah pada hafal kan? Sudah ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kalian sudah membaca surah Al-Ikhlas. Baik, untuk membuka pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini hari apa ya? Hari Ahad. Hari Rabu. Di hari Rabu ini kita akan belajar mengenai membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar dan mengenal hukum tajwid mengenal hukum tajwid qalqalah di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang coba kalian perhatikan di depan. Di video ini akan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita dengarkan dulu ya. Ya. Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di sini yang sudah hafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Udah hafal semua? Sudah. Coba Ibu boleh tes beberapa orang? Boleh. Oke. Nah, di sini ada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang mau membacakannya? Oke, silakan Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berarti Lela sudah hafal. Ada lagi yang ingin membacakannya? Sudah, Bu. Ayo Linta. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ternyata Linta juga sudah hafal. Berarti teman-teman juga udah hafal kan? Jadi tadi yang dibacakan oleh Lela sama Linta itu sudah bagus ya. Tapi tinggal belajar lagi karena jadi ketika kita membaca Al-Quran juga harus dengan menggunakan hukum tajwid. Oke, semuanya lihat papan tulis. Tadi Lela membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Lela huruf Q dan K ini ada perbedaan antara Q dan K. Iqra bukan Iqra. Iqra. Bukan Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ibu dulu aja nanti kalian ya.
rabbikal ladzi khalaq. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, anak-anak, setelah kita membaca Quran Surah Al-Alaq ini, kita akan belajar mengenai hukum qalqalah dalam Surah Al-Alaq. Ya, yang akan dijelaskan oleh Bapak Agung. Oke, anak-anak, mohon perhatian ya. Selanjutnya kita akan belajar hukum qalqalah. Ada yang tahu nggak qalqalah itu apa, anak-anak? Artinya ada yang tahu nggak? Jadi qalqalah menurut bahasa artinya memantul atau membalik atau berbalik. Menurut ilmu tajwid, qalqalah ialah bunyi huruf yang dibaca dengan gerakan suara yang memantul sehingga terdengar suara membalik dengan bunyi rangkap, baik berharokat sukun maupun diwakafkan. Di sini ada yang tahu nggak berapa huruf qalqalah? Tahu dong, ayo. Tahu nggak? Kan ada di sini 5 tuh. Ya. Jadi huruf qalqalah ada 5 hurufnya, yaitu baja di toko. Baju di toko. Coba Bapak pengen itu dong, satu orang. Semuanya. Bacain huruf qalqalahnya, ayo. 1, 2, 3. Oke, keren ya semuanya. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah qalqalah kecil. Apabila ada huruf qalqalah sukun mati di tengah kata, sukunnya sukun asli ini namanya. Cara membacanya dipantulkan sedikit. Dan yang kedua adalah qalqalah kubro, qalqalah besar. Apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kata atau diwakafkan, berarti cara membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu gampang. Qalqalah sugro itu biasanya berada di tengah kalimat, yaitu sukun asli. Kalau qalqalah kubro adanya di akhir kalimat karena diwakafkan. Contoh qalqalah sugro yaitu yad'u, tuh di huruf ya nih. Dia kan di tengah-tengah kalimat, maka dibacanya tipis, enggak besar seperti kubro. Falat seperti ungkod, waqobal, waqob, al-falaq, as-sorot, al-buruj. Surat Al-Lahab ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bal itu ya, itu contoh qalqalah sugro ayat kubro. Iya, jadi ada perbedaan antara apabila huruf qalqalahnya di akhir dan ada tasdidnya, itu berbeda ya. Kayak waqob, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Berbeda kalau huruf ko-nya itu di akhir dan tidak ditasdidkan, kayak tadi dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke anak-anak, tadi Pak Agung kan sudah menjelaskan tuh macam-macam qalqalah, ada 2, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah sekarang di lafaz Iqra, coba lihat ke depan semuanya. Lafaz Iqra ini hukumnya berarti qalqalah apa? Sugro. Qalqalah sugro.
kemudian Najwa sampai Hikmah, terus Ainul sampai Fauzi. Oke anak-anak, nanti kalian garis bawahi mana yang termasuk huruf qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, siapa yang kelompok yang sudah? Sudah. Siapa yang mau maju? Silahkan. Oke, sekarang kalian bacakan menurut kelompoknya. Misalkan kelompok pertama bacakan surah Al-Alaq ayat 1. Terusnya dijelasin Iqra ini apa gitu ya. Paham kan? Good. 1, 2, 3, 4, 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada qalqalah sugro yang di awal. Oke. Dan di akhir. Selanjutnya ayat yang kedua. Selanjutnya ayat kedua yaitu khalaqal insana min 'alaq. Huruf qalqalahnya mana? Alaq qalqalah kubro deh. Oke. Terus 3. Iqra wa dua kali qalqalahnya ini nih Iqra. Segera. Enggak ada kok. Ayat 4 dan 5. Ya udah ayat pertama lagi deh. Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada di Iqra ini qalqalah sugro dan khalaq qalqalah kubro. Tepuk tangannya dong. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, kita sekarang sudah belajar apa saja sih? Qalqalah